Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi, segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran. Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut, bahkan perusahaan penerbitnya. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun, di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu, tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya, terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya. Beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang Ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu, kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya. Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta.
Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu sekalian. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Tuhan, ini iman kami, harap kami. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Engkau ada, Yesus setia. Saudara sudah memberi bagi diri bersama-sama.
Mari katakan pujian ini berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, ya Tuhan. Oh, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Benar Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia di segala situasi dalam perjalanan kehidupan kami. Lagi dan lagi Engkau buktikan. Kehadiran-Mu untuk kami adalah hadiah yang paling indah yang bisa kami rayakan setiap harinya. Karena dalam ketidaksetiaan kami, kesetiaan-Mu tetap Engkau berikan kepada setiap kami. Dalam segala kelabilan kami, Engkau tetap menjadi Tuhan yang stabil mendampingi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih kami. Kami bersyukur Engkau telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur kehadiran-Mu di segala situasi, termasuk dalam lembah kekelaman, membuat kami sadar hari-hari yang kami jalani, kami gak pernah sendirian. Perasaan sepi, perasaan sendiri, mungkin itu yang kami lagi rasakan. Itu fakta yang kami sedang rasakan. Tetapi ada kebenaran yang lebih tinggi nilainya daripada fakta yang kami rasakan. Di mana kebenaran itu adalah perkataan-Mu yang berkata bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Kami ternyata tidak pernah sendirian. Kami ternyata gak pernah ditinggal oleh Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan menginginkan kami. Bahkan Tuhan berperang untuk kami semua. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sangat percaya kalau hari kami bisa berkumpul pada pagi siang hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kami yang berhasil mencari Tuhan. Tapi karena Tuhanlah yang berhasil menemukan setiap kami. Langkah kaki kami mengarah ke gereja di saat ini. Kami percaya itu adalah Roh Kudus yang menginisiasi segalanya. Yang mengarahkan langkah kaki kami. Karena kami tahu kami gak akan pernah bisa sendirian. Firman Tuhan berkata di luar aku, kita semua gak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa. Itu kenapa Tuhan hari ini kami menyambut undangan dari Tuhan. Untuk beribadah bersama, menyembah bersama. Dan juga tenggelam dalam firman. Berbicara kepada setiap kami Tuhan pada hari ini. Kami mau ditenggelamkan dengan pikiran dari Tuhan. Kami mau ditenggelamkan dengan isi hatinya Tuhan. Karena mungkin selama ini masalah menenggelamkan kami. Mungkin masalah menggoncang kami. Pikiran kami lagi gak fokus. Karena masalah begitu banyak yang sering kami renungkan. Tapi hari ini Tuhan, firman-Mu bersabdalah kepada setiap kami. Kami semua anak-anak-Mu siap dengan Engkau berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Shalom semuanya. Senang sekali bisa kesini lagi ya. Biasanya saya ibadah sore dan puji Tuhan dapat jadwal di ibadah pagi. Hari ini tadi ibadah jam 7:30 dan juga ibadah jam 10 tadi saya sudah sekarang. Jadi ini bukan pertama kali saya kesini, tapi mungkin buat Bapak Saudara sekalian yang di ibadah pagi jam 10 ini baru pertama kali lihat saya. Daripada nanti saya ditimpuk karena kalau di jalan ketemu gak kenal, jadi saya harus perkenalkan diri saya. Walaupun saya percaya orang Kristen tidak dipanggil untuk hanya menyayangi atau mengasihi orang yang kita kenal. Karena kita percaya meskipun kita gak kenal kita harus sayang, betul ya?
Jadi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Riko Karangetang. Ya, nama saya Riko Karangetang. Kalau mungkin saudara dengar, kok nama belakangnya ini seperti punya nuansa-nuansa orang timur. Betul, saudara. Jadi saya ini aslinya orang Sangir. Ya, ada yang ya, puji Tuhan ada yang tahu Sangir ya. Sangir itu daerah Sulawesi Utara. Dari Manado naik kapal lagi semalam, saudara. Dekat Filipina, jadi pulau yang kecil. Tapi saya sebenarnya lahir di Jakarta, cuman SD, SMP, SMA-nya itu di Sangir. Nah, Karangetang itu bukan marga. Ya, saya udah klarifikasi ke Ibu Gembala dari pagi, Ibu Gembala ya. Karangetang itu bukan marga, tapi itu nama. Kenapa? Karena papa saya orang Jawa dan mama saya itu yang orang Sangir, marganya Jacobs. Ya, dan saya sudah berkeluarga, saudara. Istri saya tadi ibadah pertama ikut, tapi hari ini ada yang ibadah kedua ada urusan. Ya, jadi dia nggak bisa join di ibadah kali ini. Dan saya saat ini menggembalakan di salah satu gereja di daerah Jakarta Selatan. Nama gerejanya itu Muda. Ya, saudara, Muda ya. Muda itu singkatan, menjadi utuh dan asli. Kalau mungkin saudara familiar, ada satu hamba Tuhan yang 4 tahun lalu dipanggil Tuhan, yaitu almarhum Pastor Raditya Olowan. Ya, mungkin dulu beritanya seliweran ya saudara di sosial media. Nah, saya bersama dengan beliau melayani dari awal perintisan, menjangkau awalnya anak-anak muda, saudara. Tapi anak yang kami jangkau dari SMP, SMA, kuliah, sekarang mereka pun sudah beranjak dewasa dan sudah yang menikah juga, saudara. Tapi jemaat kami tentu enggak semuanya anak muda, tapi juga banyak yang sudah usianya di atas. Dan saya tinggal di Sudirman, ya dulu tinggalnya di Bekasi, dan sekarang memang lagi sering ke Bekasi karena jenguk mama. Jadi ya itulah mungkin perkenalan singkat saya. Saya harap saudara kalau ketemu di jalan disapa ya saudara ya. Oke, hari ini ibadah kali ini berbeda dengan ibadah yang pertama saudara. Tadi pas di ibadah pertama entah kenapa, ibadah yang kedua ini Tuhan mau arahkan ke hal yang berbeda pembahasannya. Jadi kalau saudara mau mendengar ibadah yang pertama, live streamingnya sudah ada di YouTube, jadi saudara bisa dengar lagi. Tapi di ibadah yang kedua ini, kita akan sama-sama belajar tentang The King's DNA. Boleh tampilkan mungkin materinya? DNA Raja, ya. Nah ini kita sama-sama pelajari supaya kita bisa memahami bahwa ternyata di dalam kita mengandung yang namanya DNA. Bukan sembarang DNA, saudara, tapi DNA Raja kita. Hari ini firman Tuhan yang akan kita baca, firman Tuhan yang sangat familiar buat kita, yang sering kita dengar, dan mungkin saudara sering baca, bahkan ada ayat-ayat hafalan dari sekolah minggu yang sering kita ucapkan dari ayat ini. Firman Tuhan yang kita akan sama-sama pelajari hari ini, kita ambil dari Matius 5, ayat yang ke-13 sampai 16. Matius 5, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan buat saudara semua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, poin pertama yang kita bisa pelajari dari 4 ayat ini adalah ini, saudara. Kalau mungkin selama ini kita dengar, atau mungkin beberapa kali kita pernah lihat di scrolling sosial media, kita melihat statement ini, bahwa kita disuruh jadi garam dan terang dunia. Tapi menariknya, firman Tuhan yang barusan kita baca, justru kalimatnya bukan membuat kita disuruh menjadi garam atau disuruh jadi terang. Menariknya, Yesus menyampaikan bahwa kamulah garam dan terang dunia. Jadi ternyata menghidupi identitas garam dan terang dunia bukan sesuatu yang perlu kita kejar, tetapi sesuatu yang sudah kita miliki. Makanya adalah sebuah statement yang Yesus sampaikan untuk orang-orang saat itu yang lagi berdatangan mengikuti Yesus. Yesus sampaikan bukan disuruh jadilah terang, jadilah garam. Karena kalau disuruh jadi berarti belum menjadi. Sesuatu yang perlu dikejar, sesuatu yang perlu diusahakan. Tetapi Yesus menyampaikan, kamulah
garam. Kamulah terang dunia. Artinya apa? Ini berbicara tentang our identity. Ini bicara tentang identitas kita. Ternyata kita semua adalah garam dan terang dunia. Makanya nggak usah pusing kalau misalnya di luar sana ada orang-orang yang bilang, kamu sok kudus. Pernah dengar kayak gitu saudara? Saudara posting sesuatu mungkin di Facebook, di TikTok, di Instagram, terus ada netizen ya, biasa netizen begitu ya. Lu sok kudus. Lah, bilang aja ke mereka, lah emang kudus. Lu aja lagi sok jahat. Kenapa? Kita semua sudah dikuduskan. Ada yang namanya dalam istilah teologi, ada namanya 3 fase sanctification. Ada 3 pengudusan, 3 bentuk pengudusan. Yang pertama, secara posisi kita semua telah dikuduskan. Namanya positional sanctification. Kita mengalami justifikasi. Jadi kita semua adalah orang kudus. Gak ada yang amin? Bahkan tadi saya makan soto kudus saudara. Ya itu luar biasa ibu ya. Jadi saya baru pelayanan di sini berasa rohani banget saudara ya. Habis ibadah makan soto kudus, kurang kudus apa ya, amin. Jadi yang pertama adalah, fase pertama adalah secara posisi kita telah mengalami namanya justifikasi. Telah mengalami namanya pembenaran. Jadi kita semua sudah kudus. Yakin gak saudara? Amin. Kenapa? Karena bukan usaha kita. Bagian ini, posisi pertama ini, part yang pertama ini bukan usaha kita. Semua karena anugerah Tuhan. Kita menjadi kudus. Tetapi yang sedang kita jalani saat ini adalah kita sedang mengalami namanya progressive sanctification. Pengudusan secara progresif atau proses. Disinilah kita yang mengalami namanya pembentukan. Proses pendewasaan di proses ini. Sampai pada akhirnya kita mengalami namanya final sanctification. Kita akan dimuliakan. Nah, ini yang kita harus sadari. Secara posisi kita semua sudah kudus. Amin. Lihat kanan kirinya bilang, hai orang kudus. Yeah. Ini bukan orang daerah ya, daerah kudus ya, bukan ya. Iya. Kita menjadi kudus karena anugerah Tuhan. Tetapi perhatikan baik-baik. Kalau kita melewati yang namanya progressive sanctification ini, perlu kesediaan hati kita untuk mau dibentuk. Kalau ini karena anugerah Tuhan, ini akibat dari perenungan kita akan kebaikan Tuhan yang begitu besar, kita pun mau diubah oleh Tuhan. Makanya orang yang menyadari akan anugerah, dia pasti mau diubah. Untuk apa? Untuk berbuah. Gak mungkin orang yang mengalami anugerah Tuhan hidupnya mau seenaknya aja. Gak mungkin. Kenapa? Betapa baik Tuhan kita. Sehingga kita tahu bahwa hanya karena anugerahnya kita hari ini ada. Saya suka banget salah satu statement doktor teolog di luar negeri, dia bilang begini. Kita ini lebih berdosa daripada yang pernah kita bayangkan. Tetapi ada kabar baiknya. Tetapi kita juga lebih dicintai dari yang pernah kita harapkan. Terkadang kabar baik ini tidak menjadi sebuah hal yang menyenangkan buat kita. Kenapa? Kita belum tahu kabar buruknya. Kabar baik hanya akan menjadi sebuah kabar baik kalau kita tahu kabar buruknya, saudara. Saudara, hari ini misalnya saudara pulang ke rumah. Saudara masuk ke ruang tamu, saudara buka kamar saudara dan saudara lihat ada amplop. Di amplop itu ada surat ternyata. Saudara buka suratnya, ternyata surat pemberitahuan bahwa saudara sudah bebas dari kanker. Saudara baca, gua sembuh dari kanker. Kapan kankernya? Biasa aja responnya, betul? Lain ceritanya, ketika saudara tahu saudara kanker stadium akhir. Istilah kedokterannya CA. Ganas. Saudara pulang ke rumah, saudara masuk kamar saudara, ada amplop, saudara buka isi suratnya. Ternyata di situ ada berita bahwa saudara sudah sembuh dari kanker. Kira-kira reaksinya gimana, saudara? Saudara sangat senang. Itu harusnya jadi respon hati kita waktu kita mendengar kabar baik bahwa Yesus mengasihi kita. Yesus menyelamatkan kita. Kita semua dijadikan anak karena anugerah Tuhan.
Amin saudara. Makanya kata anugerah dan kata kemurahan Tuhan itu terkadang sering kita ucapkan tapi maknanya itu hilang tanpa perenungan saudara. Apa sih artinya mercy? Itu nama istri saya saudara, Mercy. Ya, nama istri saya Mercy kebetulan ya. Apa sih artinya namanya mercy? Kemurahan. Artinya apa? Sesuatu yang pantas kita terima tapi Tuhan tidak berikan. Apa yang pantas kita terima? Hukuman. Apa yang kita pantas terima? Murka Allah. Apa yang kita pantas terima? Keterpisahan dari Allah karena dosa kita. Itu kita pantas terima. Tapi kita terima kemurahan dari Tuhan. Malah Tuhan gak berikan itu untuk kita. Yang kita terima apa? Grace. Anugerah. Apa sih arti anugerah? Sesuatu yang tidak pantas kita terima. Tetapi Tuhan berikan. Keselamatan Dia berikan. Status anak Dia berikan saudara. Kurang apa kita saat ini saudara? Kita sudah memiliki itu semua. Makanya Yesus ingatkan kepada orang yang mengikuti dia saat itu. Kita adalah garam dan terang. Jadi bukan sesuatu yang kita usahakan supaya menjadi, tapi justru itu sesuatu yang kita harus hidup. Nah, apa sih arti garam saat itu? Kalau saudara perhatikan kisah ini sebenarnya ini adalah momen di mana Yesus lagi di sekitaran Galilea yang dekat dengan Laut Mati. Kalau saudara perhatikan setiap kali Yesus memberikan perumpamaan itu selalu dekat dengan orang-orang yang mendengarkan saat itu. Konteksnya itu gak pernah jauh. Makanya membaca ini pun kita harus tahu konteksnya apa. Makanya analogi yang Yesus gunakan adalah apa? Garam dan terang. Kenapa? Karena familiar. Karena dekat dengan orang-orang yang mendengarkan saat itu. Makanya Yesus memberikan contoh garam saat itu. Nah untuk orang-orang saat itu, garam itu punya fungsi ini saudara. Sampai sekarang pun sebenarnya masih punya fungsi. Boleh dibantu mungkin slide-nya? Boleh dibantu slide-nya? Ya, saya mundur ya. Nah garam fungsinya apa zaman itu? Mengawetkan makanan. Ya di kampung saya saudara di Sangir itu kalau ada gempa kita bukannya takut, bukannya panik. Kita malah senang. Kenapa? Besok ikan murah. Ih, goncang kan laut kan. Ikan murah ini besok ini. Ya, benar saudara, besok ikan murah. Satu loyang 20.000. Makanya ketika ikan murah kayak gitu, orang tua saya itu, mama saya langsung bikin ikan rebus garam. Supaya apa? Awet. Jadi kalau ikan mahal, kita tak bisa makan ikan saudara. Karena ada ikan rebus garam. Bukan ikan asin ya, bukan. Ikan rebus garam. Kenapa? Fungsi garam adalah untuk mengawetkan makanan. Yang kedua, fungsi dari garam adalah memberi rasa. Jadi apa yang Yesus maksudkan? Ketika para pendengar saat itu lagi bersama-sama dengan dia. Yesus sudah mengajarkan ini. Waktu Yesus ajarkan bahwa kita semua, atau orang pendengar saat itu adalah garam dunia. Berarti tujuannya adalah gini. Untuk menahan kebusukan atau kerusakan moral melalui kehidupan berbuah yang lahir dari Injil. Jadi kalau garam fungsi adalah mengawetkan makanan, mencegah kebusukan, berarti fungsi garam dunia adalah untuk menahan kebusukan atau kerusakan moral melalui kehidupan berbuah yang lahir dari Injil. Ini harus kita sadari saudara. Kita selamat karena anugerah Tuhan tadi. Tetapi kalau cuma sekedar selamat, ingat baik-baik, biskuit juga selamat. Ya, ada biskuit selamat saudara. Tapi ternyata Tuhan jadikan kita semua selamat untuk sampai kepada tujuan. Tujuannya apa? Berbuah saudara. Ini tujuannya berbuah. Yesus menyampaikan juga kepada murid-muridnya dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Konsistensi Alkitab mengajarkan kita begitu banyak hal tentang keselamatan yang berujung pada buah yang kita harus kerjakan. Jadi bukan cuma sekedar, saya sudah selamat. Betul sudah selamat karena anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita selamat untuk sampai kepada tujuan. Termasuk salah satu ini. Menghidupi identitas kita yang adalah garam dunia. Yang kedua, memberi rasa.
Untuk memberi rasa pada dunia yang apa? Yang sudah kehilangan yang namanya kasih. Dunia penuh benci. Dunia nggak adil. Dunia penuh dengan kebohongan. Fungsi kita justru di sini. Untuk memberi rasa pada dunia yang telah kehilangan kasih sayang. Ya, umum buat dunia, saudara. Orang sakiti kita, kita balas menyakiti. Itu umum buat dunia. Tapi buat anak-anak Tuhan, nggak gitu. Kalau dunia suka gosip, ya kita tukang worship. Beda. Di luar sana orang dunia apa-apa gosip. Kita beda, apa-apa worship. Amin. Beda banget nilai dunia. Tadi saya jelaskan di ibadah pertama. Ketika kita dikatakan sebagai umat Allah, artinya kita dipisahkan dari dunia, dikhususkan untuk Tuhan, tapi diciptakan untuk menginfluence dunia. Menggarami dunia. Amin. Nah, kalau saudara perhatikan selanjutnya. Ini ada satu kalimat yang mungkin saudara sempat bertanya-tanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ayat ini berdasarkan konteks kita saat ini agak unik. Kenapa unik? Karena dikatakan begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa kayak diasinkan? Kalau kita tarik dalam konteks saat ini, agak aneh. Gak mungkin garam gak bisa asin. Dalam gambaran kita, garam itu apa? Natrium klorida, NaCl. Yang fully garam. Tapi kita perhatikan konteks saat itu. Garam yang digunakan oleh para pendengar waktu Yesus lagi bicara saat itu, bukan garam seperti garam kita saat ini, yang utuh NaCl. Tapi garam yang mereka gunakan saat itu adalah seperti ini mungkin bentuknya. Yang sudah bercampur dengan mineral-mineral lain. Jadi nggak fully NaCl, saudara. Nggak fully natrium klorida. Tapi garam itu sudah bercampur dengan mineral lain. Seperti gypsum, kalsit, dan juga aragonit. Itu kenapa Yesus katakan, garam ini kalau sudah tidak asin, sudah menjadi tawar, dibuang. Artinya hal-hal seperti gypsum, kalsit, aragonit itu dibuang. Maksudnya apa? Dalam kehidupan kita penerapannya begini, saudara. Nilai-nilai dunia jangan sampai menginfluence di kita. Nilai-nilai dunia jangan sampai masuk dalam kehidupan kita. Itu yang harus dibuang. Amin, saudara. Selanjutnya dalam Matius 5 ayat 14 katakan begini. Setelah Yesus menjelaskan tentang garam, Yesus membahas ini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apa arti dari terang sebenarnya di sini? Terang artinya begini, saudara. Menerangi dan menuntun dunia yang gelap kepada terang Kristus. Ibadah pertama tadi saya jelaskan. Terang gak pernah diciptakan untuk dirinya sendiri. Saudara perhatikan kayak lampu, ada senter lah. Ada terang nih lampu. Saudara lihat lampu terus. Apa yang terjadi? Sakit mata saudara. Demikian juga kita. Waktu Tuhan katakan kita adalah terang dunia, fokusnya bukan di kita. Supaya orang lihat kita, nanti silau, sakit mata orang, saudara. Fokusnya justru kita membantu orang berjumpa dengan terang yang sejati, yaitu Kristus. Ini yang harusnya jadi identitas kita yang sama-sama kita harus hidupi. Amin. Nah, kalau secara singkatnya, apa sih maksud dari garam dan terang ini? Garam artinya pengaruh yang bisa dirasakan. Enggak selalu terlihat, tetapi bisa mengubah suasana, membawa kasih, damai, dan nilai kerajaan Allah di tempat ia berada. Saudara tahu kisah Maria dan Marta? Kisah Maria dan Marta beberapa kali dibawa untuk menunjukkan keintiman dengan Tuhan jauh lebih penting daripada ketaatan. Pernah dengar orang yang khotbah seperti itu? Tapi kalau saudara perhatikan, sebenarnya secara konteks yang tepat, kisah Maria dan Marta itu tidak menjelaskan tentang keintiman lebih penting, ketaatan gak penting. Kisah Maria dan Marta itu menunjukkan setiap orang punya ekspresi cinta yang berbeda kepada Tuhan. Dalam istilah teologi Latin,
ada namanya via amore atau jalur menunjukkan cinta. Maria, waktu dia mendengarkan Yesus, dia itu punya ekspresi cinta yang dikatakan seperti ini istilahnya, via contemplativa. Dia suka dekat dengan Yesus, dengar Yesus karena ekspresi cintanya adalah demikian. Via contemplativa. Sedangkan Marta, dia itu via activa, dia rajin. Makanya waktu Yesus datang, dia sibuk melayani Yesus. Lalu apa yang membuat Yesus menegur Marta? Apakah yang dilakukan Marta itu salah? Yang Yesus tegur, karena Marta mulai compare. Dan dia nggak fokus untuk menghidupi ekspresi cintanya. Dia iri melihat Maria duduk diam saja. Guru, bukankah engkau peduli? Maria nggak membantu aku. Dia nggak sibuk aja ngurusin apa yang menjadi bagian ekspresi cintanya. Dia malah sibuk ngurusin orang lain yang ekspresi cintanya berbeda. Kalau ceritanya kita balik. Maria yang komplain. Dia lagi dengar Yesus. Yesus, tegur dong Marta ini sibuk mulu. Suruh duduk, suruh dengar. Kira-kira siapa yang ditegur? Maria. Yesus tidak pernah mempermasalahkan via aktifanya Marta. Yesus mempermasalahkan, kenapa kamu sibuk ngurusin ekspresi cinta orang? Itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita hakimi orang lain yang punya ekspres cintanya yang berbeda dengan kita. Dan menariknya, dari kisah Maria dan Marta, ditemukan lukisan-lukisan kuno, saudara. Dari kisah Maria dan Marta, ternyata ada satu orang juga di sana. Siapa itu? Lazarus. Lazarus ternyata ada di momen itu, saudara. Kalau saudara nonton film, salah satu film di Netflix yang menjelaskan tentang kisah itu, Lazarus itu ada di sana juga. Dan Lazarus adalah orang yang ketika dia mati, Yesus menangis. Dan tahu saudara, kalau Marta menunjukkan cintanya via aktiva, Maria menunjukkan cintanya dengan via contemplativa, Lazarus menunjukkan cintanya via silentia. Artinya apa? Dalam diamnya. Orang mungkin gak lihat, tapi Yesus perhatikan dia. Di dalam gereja ibadah seperti ini, saudara bisa lihat ekspresi cinta orang berbeda-beda. Ada yang lagi penyembahan lompat-lompat, ada yang cuma diam doang. Tapi saya percaya gak semua orang diam itu Tuhan gak perhatikan hatinya. Itu menunjukkan setiap orang punya ekspresi cinta kita yang berbeda-beda. Bukankah gereja berantem hanya gara-gara ini? Ada yang suka ibadah jedak-jeduk, hakimi yang ibadahnya pelan, syahdu. Ada yang suka syahdu, hakimi orang yang jedak-jeduk. Kita berantem gara-gara itu. Padahal di mata Tuhan semuanya penting. Dan Tuhan perhatikan. Karena itu menunjukkan bagaimana ekspresi cinta kita. Garam seperti ini. Pengaruh yang bisa dirasakan. Gak selalu terlihat seperti Lazarus. Gak terlihat gak seperti Maria yang via contemplativa. Marta yang via aktiva. Dalam diamnya Tuhan perhatikan dia. Amin. Sedangkan terang. Apa arti terang? Kalau garam pengaruh yang bisa dirasakan. Kalau terang pengaruh yang terlihat jelas. Saudara perhatikan baik-baik. Keluar dari ibadah di tempat ini saudara. Di luar sana mungkin gak semua orang baca Alkitab. Tapi semua orang melihat kita. Kalau kita dikatakan sebagai persekutuan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya orang bisa melihat harusnya. Ada manifestasi warga kerajaan Allah dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Kita gak ikut-ikutan dengan konsepnya dunia. Kalau dunia saing-saingan, kita sayang-sayangan. Amin. Kalau dunia saling pukul, kita saling rangkul. Amin. Kita beda saudara. Kenapa? Justru dunia mau melihat. Oh kayak gini manifestasi warga kerajaan surga. Karena kita adalah terang dunia. Makanya Yesus katakan, kota yang terletak di atas gunung gak mungkin tersembunyi. Menjadi pertanyaan buat kita. Sudahkah kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan? Atau malah hambatan Tuhan? Sudahkah kita semua jadi perpanjangan tangan Tuhan? Atau malah jadi batu sandungan? Sudahkah kita semua mempermuliakan Tuhan? Atau malah mempermalukan Tuhan? Menariknya kisah garam dan terang dunia ini
diapit 2 kisah sebelumnya. Next slide. Yaitu tentang ucapan bahagia sebelumnya dan setelahnya adalah Yesus dan hukum Taurat. Kalau saudara perhatikan secara kontekstualnya, ucapan bahagia ini awalnya kan berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah seterusnya. Tetapi setelah terakhir-terakhirnya kalau saudara perhatikan, ini bicara tentang penderitaan. Bicara tentang sesuatu yang tidak mudah, mengalami celaan, hinaan. Dan Yesus katakan, selain kamu mengalami penderitaan, ingat kamu garam dan terang dunia. Setelah itu membahas tentang garam dan terang dunia, Yesus membahas tentang Yesus dan hukum Taurat. Yesus katakan, aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat, tapi menyempurnakan. Jangan sampai dia katakan, perbuatanmu ya dikalahkan oleh para hukum Taurat. Ya, jadi ada standar. Kamu tetap harus jadi menghidupi garam dan terang dunia. Artinya apa, saudara? Artinya ini, panggilan untuk menggarami dan menerangi dunia dengan terang Kristus bukan hanya dalam kondisi yang menyenangkan, tapi juga di dalam penderitaan. Kalau menghidupi garam dan terang dunia dalam situasi mudah, gampang gak sih? Gampang. Tapi kalau dalam situasi yang tidak mudah, justru situlah tantangan menghidupi identitas garam dan terang dunia. Tadi saya cerita ke Ibu Gembala, 4 bulan ini bukan 4 bulan yang mudah buat saya dan keluarga. Karena mama kami terdiagnosa CA atau cancer, stadium akhir atau ganas. Dan pengobatan terakhir mengatakan bahwa akhirnya mama itu mengalami satu istilah kedokterannya itu palliative care. Artinya tidak bisa dilakukan tindakan apa-apa. Karena sudah menyebar kemana-mana. Situasi yang gak mudah buat kami anak-anak yang sangat mengasihi orang tua. Bahkan 2 minggu lalu saudara, saya harus berkhotbah di sebuah gereja dengan tema yang dikasih adalah Jehovah Rafa. Saya bawa dalam Tuhan semua perenungan ini. Jehovah Rafa, engkaulah penyembuh. Tapi mama gak sembuh. Saya mendoakan begitu banyak orang yang lumpuh berjalan, buta melihat, HIV AIDS disembuhkan. Mama saya, kenapa gak sembuh? Sempat saya bertanya, itu situasi yang gak mudah buat saya. Saya kulik-kulik tentang statement Jehovah Rafa. Dan akhirnya saya menemukan kebenaran di sini. Jehovah Rafa ternyata bukan cuma sekedar menyembuhkan sakit penyakit saudara. Tapi penyembuhan yang terjadi secara mental, secara hubungan pemulihan. Jadi ternyata Jehovah Rafa bukan sekedar Tuhan yang menyembuhkan kita secara sakit fisik doang. Tetapi juga hubungan mental dan lain-lain. Dan saya mengalami itu. Apa yang saya alami? Mama saya ini di usia saya 5 tahun. Kenapa tadi saya bilang di awal, pengenalan di awal tadi, saya tuh lahir di Jakarta tapi saya SD, SMP, SMA di Sangir. Kenapa saya harus di Sangir waktu itu? Karena mama dan papa itu pisah, bercerai. Momen mama dan papa pisah membuat mama jadi gila. Secara mental, dia drop. Dia gila. Dia lari tanpa busana, dia suka dansa-dansa sendiri, itu di momen saya masih kecil, usia 5 tahun. Itu kenapa om tante saya langsung bilang, kalian, mama dan aku ini bungsu dari 3 bersaudara, kalian ke Sangir aja. Biarin sama nenek di sana. Akhirnya kami ke Sangir di sana. Di sanalah saya juga mengalami namanya bulian. Zaman dulu masih suka ngeledekin sama orang tua. Ternyata budaya itu masih ada sampai sekarang saudara. Saya pikir budaya itu sudah hilang saudara. Tertima, mereka itu masih saya SMP ngeledekin. Wah Riko Ili, Riko Igi itu singkatan, Ili gila. Mamaku dipanggil Ili, namanya Marlin Jacobs. Tapi dipanggil Ili, jadi wah Riko Igi, Ili gila. Saya mengalami bulian itu. Singkat cerita SD, SMP, SMA selesai, akhirnya saya ke Bogor waktu itu. Dan akhirnya saya berjumpa satu situasi yang tidak mudah. Ini awal pertobatan saya. 2011, tanggal 29 Mei, saya mendapat kabar dari kakakku yang kedua. Waktu di mobil dia cuma kasih handphonenya begini. Kok, ada tiri kita. Ada tiri? Ada tiri apa sih? Ya ambil handphonenya lagi. Terus kakakku yang kedua kasih ini. Kok, ini papa. Setelah 19 tahun saudara, saya gak pernah dengar kabar tentang papa. Selama 19 tahun di 2011 itu gak pernah ada sedikit pun info tentang papa.
Seorang anak kecil usia 5 tahun yang dibesarkan oleh seorang ibu yang gila dengan segala keterbatasannya. Itu gak pernah punya sosok ayah selama 19 tahun. Sampai pada akhirnya di momen itu 29 Mei 2011, kakak ketunjukin, kok ini papa. Tahu apa yang saya rasakan saudara? Seperti ada seseorang yang dekat tapi menyeramkan. Saya larang kakakku untuk kasih nomor handphoneku ke papa. Tapi sekali lagi, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Perceraian bukan dari Tuhan. Perpisahan papa dan mama mau menjadi gila itu bukan agendanya Tuhan. Iblis punya rencana menghancurkan, membinasakan kita. Tetapi ingat Alkitab katakan apa? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Bedakan melakukan segala sesuatu dan bekerja dalam segala sesuatu. Kalau melakukan segala sesuatu artinya semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua karena Tuhan. Tapi kalau bekerja dalam segala sesuatu, ada situasi-situasi tertentu itu bukan dalam rencana Tuhan. Tapi dia Tuhan yang akan kembalikan kita dalam rencananya. 14 Juni saya bangun pagi di sebuah kosan di Bekasi saudara. Masih ada patung lele, saudara tahu ya. Di dekat stasiun Bekasi, saya ngekos dekat situ. Saya belum bertobat waktu itu. Saya entah kenapa pagi-pagi jam 5 kok digerakkan oleh Tuhan untuk buka Alkitab. Dan saya buka firman Tuhan dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kisahnya si Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya saudara. Dan Yusuf ngomong apa ke saudara-saudaranya? Kalian boleh mereka-rekakan hal yang gak baik terhadap aku. Tapi Tuhan telah merencanakan yang indah untuk melihara bangsa yang begitu besar. Entah kenapa firman Tuhan itu nempel saat itu di aku. Dan akhirnya aku langsung ngechat kakakku yang ada di Manado. Aku bilang, kak kasih aja nomor handphone Riko ke papa. Saat itu juga papa ngechat, dia minta maaf. Nah, papa minta maaf ya bla 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 bla. Aku langsung balas lagi, pa, mama, kakak, Kaiki, Iko, sudah ampuni pak. Tahu saudara ya, ada kelegaan yang gak pernah aku rasakan. Di situ aku rasakan. Aku semakin yakin, kebencian itu seperti kita minum racun dan mengharapkan orang lainnya mati. Kalau kita yang rugi. Kebencian selama 19 tahun yang saya rasakan tentang papa ternyata menggerogoti saya. Tapi waktu momen itu saya ampuni papa di chat itu. Kayak ada yang lega, saudara. Kayak ada yang lepas. Tetapi tidak berhenti di situ. Saya pikir saya sudah ampuni papa. Kejadian 2012, itu momen dimana saya join sama almarhum Pastor Aditya Oloan. Saya gabung di komunitas itu. Saya dapat kabar dari adik tiriku kalau papa kecelakaan. Tahu saudara di pikiranku apa yang muncul? Rasain loh. Siapa suruh ninggalin kita? Ya, kita kan sering kayak gitu ya. Orang yang nyakitin kita, kita mau Tuhan tuh nyakitin dia ya. Di sini nggak ada kayak gitu ya. Di luar sana mungkin ada kayak gitu ya. Di situ saya sadar, saya belum ampuni papa. Saya gabung di komunitas itu, salah satu sahabat saya menjangkau saya, bilang, oh doain papa lah. Doain papa. Saya baru bertobat, belum pernah doain orang, doain papa. Oh no. Entah kenapa perkataan doain papa itu nempel di hati saya. Saya kira janjian sama adik tiriku, ketemulah papa di rumahnya dia. Papa kaget, kenapa? Bisa aja saya datang ke sana untuk saya pukul dia. Injak dia. Karena saya punya alasan yang banyak untuk lakukan hal itu dan dia lagi gak berdaya. Tapi apa yang terjadi? Ini semua karena peran Roh Kudus. Saya datang, saya peluk papa, di situ juga ada istrinya. Jadi papa itu dulu bukan Kristen, nikah sama mama, masuk Kristen dan balik lagi ke agama dia sebelumnya. Ngobrol lah sama papa di situ dan papa udah mulai tanya, "Nak, kamu sekarang apa kesibukannya?" "Oh ya, Riko sekarang udah mulai ikut pelayanan nih pak." "Oh ya? Baru sih pak." "Oh pelayanan kemana?" "Oh ya ke penjara-penjara, ke sekolah." "Oh gitu." Nah papa keluarin statement ini. "Nah sekarang pendeta siapa yang bisa doain orang sakit nak?" Tahu saudara apa yang muncul di pikiranku? Di mulutku? Riko bisa, waduh, apa bedanya Riko sama pendeta-pendeta? Kan sama-sama anak-anak Tuhan. Saya ngomong, saya kaget saudara. Kenapa gue ngomong itu ya? Gak pernah doain orang. Hanya ngikut-ngikut teman-teman doain orang. Nah, terus papa ngomong gini, "Kamu doain papa?" "Ayo." Nah, ayo lagi kan. Aduh, mati ini gimana ya? 2012 tuh saudara. Saya ingat banget waktu itu akhirnya, yaudah kamu doain papa sini. Papa di kursi roda. Saya ingat banget zaman itu handphone tuh BlackBerry saudara.
Ya, gimana cara berdoa? Bingung. Saya putar lagunya Hillsong. Hosena, Hosena. Begitu aja, sudah. Kira kemudian, Pak izin doa ya. Aku perintahkan kaki papa sembuh sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Ih, nak, kok kayak ada getaran? Wih, getaran kan? Baru pertama kali ada getaran kan? Kayak, wah, serius banget ada getaran, Pak. Iya, kok ada kayak ada getar-getar di kakinya papa ya? Yaudah, Pak, Riko doain lagi ya. Doain lagi. Tuhan, aku perintahkan kaki papa sembuh sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Hah? Ih, kok enakan ya, Nek? Kaget, saudara. Papa yang percaya, saya nggak percaya, saudara. Wah, waduh, bingung nih. Akhirnya papa berdiri, terus dia masih pakai tongkat. Terus istrinya ngomong, nah itu kaki papa nggak mungkin sama ya. Bisa, apa yang enggak buat Tuhan? Seorang yang baru pertama kali berdoa, untuk orang yang menyakiti dia 19 tahun ini nggak pernah muncul dalam hidupnya, tiba-tiba melontarkan perkataan itu. Apa yang enggak bisa buat Tuhan? Saat itu juga saya bilang, Tuhan aku perintahkan kaki papa sembuh sempurna, tumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Tahu saudara, kakinya yang awalnya panjang sebelah gini, jadi begini, dan dia lepaskan tongkatnya, dan dia bolak-balik. Tuhan sembuhkan dia. Nah, bukan hanya itu saja saudara saya, karena setelah itu Tuhan panggil aku di pelayanan kesembuhan itu banyak banget. Tapi yang buat saya kaget adalah, papa langsung ngechat ke kakakku yang di Manado itu, dia bilang begini, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, di situ saya belajar, ternyata pengampunan itu bukan cuma sekedar di perkataan, tapi juga harus disertai dengan tindakan. Nah, semenjak pertemuan itu kami sering lebaran ke rumahnya papa dan lain-lain, tapi kami sembunyikan kisah pertemuan kami dengan mama, ke mama. Karena kami tahu kalau mama tahu ada papa, mama pasti akan cari papa. Kenapa? Sepanjang hidupnya yang selalu diceritakan ke anak-anaknya adalah tentang papa. Papa di sinilah, papa di sanalah. Artinya dia cinta mati sama papa. Dan papa nikah sama selingkuhannya dia. Jadi kalau mama tahu, saudara kebayang ya, gimana mama meledak. Saya dapat jadwal khotbah tentang Jehovah Rafa. Itu hari Minggu, saudara. Hari Minggu itu juga, hari Sabtu sebelumnya, saya tuh sering nonton FTV dulu kan, sinetron FTV. Biasa kalau ada adegan-adegan rumah sakit, saudara, pernah nonton FTV gitu ya, terus dipanggil, keluarga Papa Budi, sini ya. Dipanggil dokter. Iya dokter gimana? Mohon maaf, kami sudah mengusahakan yang terbaik, tapi ya kami serahkan gini. Sekarang saya jadi keluarga Bapak Budi itu saudara. Hari Sabtu dokter panggil dan dokter katakan bahwa sudah nggak bisa lakukan tindakan apa-apa, ya hanya bisa palliative care aja, menunggu kapan mama selesai. Kaget buat saya hari Sabtu itu, Minggu saya harus korban tentang Jehovah Rafa. Tapi waktu saya dapat pelajaran tentang Jehovah Rafa bukan tentang kesembuhan penyakit, tapi kesembuhan mental. Di hari itu juga hari Minggu, saya mengalami itu saudara. Kami bertiga kakak adik akhirnya menyatukan hati kami untuk bilang, ini momen kayaknya kita pertemukan papa dan mama. Dari tahun 92 berarti berapa tahun tuh? 30 tahun lebih, 33 tahun saudara. Akhirnya kami panggil papa datang. Sama istri sama anaknya, tapi istilahnya gak datang. Kami datang, karena awalnya mama itu waktu habis cuci darah sempat kejang-kejang. Kejang dan dia ingatannya lumayan bermasalah. Yang dia kenal hanya anak-anaknya. Jadi pas saya datang, dari mana? Dari pelayanan memang, oh iya. Siapa? Riko, begitu mama kenal. Nah karena mama kenal jadi saya takut saudara. Nanti ketemu papa bagaimana? Ketemu papa dia pasti bisa teriak, bisa histeris, lukanya itu bisa tiba-tiba muncul lagi. Karena momen terluka dengan papa itu banyak banget. Tapi ini yang luar biasa. Kita datang, kita masuk, kita bertiga ngobrol sama istri kami semua. Ya sudahlah, saya keluar briefing ke papa. Pak, kemungkinan besar 100% mungkin mama akan ingat papa. Kita sudah prepare konsekuensinya nantinya bagaimana. Entah nanti mama akan cari-cari papa dan lain-lain. Papa udah siap ketemu? Ya. Saya datang sama papa, ketemu mama. Pertemuan yang gak pernah terjadi selama 33 tahun. Mungkin saya karena masih usia 5 tahun, saya gak punya memori yang banyak tentang pertemuan itu. Tapi kakakku yang 2, mereka punya momen itu. Momen yang pernah mereka rasakan waktu mereka kecil. Dan momen itu Tuhan create, saudara. Tuhan ciptakan lagi. Papa datang, papa bilang, Ma,
Kenal siapa? Mama gak kenal, saudara. Ini papa. Kira papa minta maaf dan seterusnya. Papa cium-cium mama, mereka ngobrol dan lain-lain. Kita juga pandu mama minta maaf ke papa. Iya, tapi tahu gak saudara? Ini yang buat saya takjub. Tuhan pulihkan mental mama. Termasuk memori sakitnya terhadap papa. Tuhan, sakitnya belum. Bahkan saya gak tahu nanti kapan mama pergi. Mama punya Tuhan. Tapi dia tetap Jehovah Rafa. Secara mental, mama Tuhan pulihkan. Hubungan kami pun setelah 33 tahun, Tuhan ciptakan kembali. Makanya saya ini mau momen terakhir ini ya lagi sama istri saya, sering main ke Bekasi, ngobrol sama mama. Dan saya bersyukur, apapun hasilnya nanti saya percaya dia adalah Jehovah Rafa. Memulihkan mental mama. Saya juga kaget kayak, kok bisa mama itu lupa tentang papa? Sepanjang 33 tahun dia cuma cerita tentang papa. Dan wujudnya papa muncul. Tuhan pulihkan saudara. Itu Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang hidup. Amin saudara. So sama juga dengan kehidupan kita. Momen menjaga mama di momen mama lagi CA atau cancer ini bukan situasi mudah. Saya harus mengembalakan gereja, tetap pemuritan, tapi saya mau menghidupi. Ternyata menghidupi identitas garam terang. Tidak dalam situasi yang baik saja. Termasuk dalam situasi yang gak baik. Tetap Tuhan yang baik yang harus tetap ceritakan. Amin. Itu kenapa mungkin untuk berfungsi sebagai garam terang dunia itu berat buat kita. Kenapa? Karena memang dunia telah rusak. Jelas gak mudah saudara. Dikatakan dalam Kejadian 6, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Itu kenapa mungkin kalau kita berfungsi sebagai garam terang dunia terlihat berat buat kita. Kenapa? Karena emang dunia sudah rusak. Itu kenapa garam dan terang yang sejati datang ke dunia. Yesus ada untuk kita semua. Kalau kita hari ini terasa berat untuk berfungsi sebagai garam dan terang dunia, buka hati kita. Karena memang hati kita telah rusak dengan kebencian. Yang kadang kita terlalu sibuk pengen keluar menggarami dan menerangi dunia, hati kita aja pahit. Gimana mau kasih garam hati kita pahit? Gimana mau kasih terang hati kita aja gelap? Izinkan Tuhan setiap hari garami hati kita. Terangi hati kita. Jangan percaya dengan konsepnya dunia mengatakan follow your heart. Dunia katakan follow your heart. Alkitab mengatakan jangan ikuti kata hati kita. Hati kita itu pabrik berhala. Lebih licik dari apapun. Hati kita. Kalau dunia ngajarkan follow your heart, ikuti kata hatimu. Kita berbeda saudara, ikuti kata Tuhan kita. Bahkan setiap hari, buka hati kita. Biarkan Tuhan garami dan terangi terus hati kita. Kenapa? Karena perjumpaan kita dengan kabar baik tidak akan membuat kita menjadi lebih buruk. Buka hatimu saudara. Setiap hari izinkan Tuhan mengoperasi hati kita yang masih banyak kebencian, kepahitan. Biarkan Tuhan menggarami itu terus menerus. Menerangi itu terus menerus. Sampai pada akhirnya itu akan keluar dari kehidupan kita juga. Amin. Ayat terakhir saudara. Galatia 2 ayat yang ke-20 katakan begini. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan siapa saudara? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ada Tuhan di dalam kita. Tugas kita adalah membuka hati kita. Untuk dia terus garami. Terangi hati kita. Amin saudara. Itu kenapa? Perhatikan statement ini. Tuhan yang sempurna memilih kita yang lemah. Supaya kita gak bergantung pada diri kita. Tetapi bergantung sepenuhnya kepada pribadinya. Kita lemah. Situasi akan membuat kita menyerah. Yang membuat kita mau berserah. Tapi perhatikan baik-baik. Kita yang hadir hari ini. Jangan tunggu titik menyerah baru mau berserah. Jadikan gaya hidup berserah. Gaya hidup kita setiap hari. Amin saudara. Akan selalu ada situasi yang membuat kita akhirnya, Tuhan aku gak bisa. Tolong aku. Tapi hari kita mau sama-sama belajar yuk. Tuhan aku gak mampu. Tolong aku susah lepas dari dosa ini. Aku masih punya kepahitan. Tolong aku Tuhan. Tuhan akan selalu kasih kemampuan buat kita. Amin saudara. So, aku akan tutup dengan statement ini saudara. Ilustrasi ini. Ini ada dua macam alat. Yaitu
termostat dan juga termometer. Saudara tahu fungsinya apa? Termometer untuk apa? Mengukur suhu. Betul. Termostat untuk apa? Mengatur suhu. Termometer ada misalnya kita taruh ke sebuah objek, kita ukur panasnya berapa. Oh 29 derajat, oh 32 derajat. Itu termometer, mengukur suhu. Untuk mengukur suhu. Kalau termostat, kalau kita kendalikan suhu tertentu di sebuah ruangan yang ada termostatnya, suhu berapapun yang masuk ke ruangan itu akan mengikuti suhu termostat. Yang jadi pertanyaan begini, apakah kehidupan kekristenan kita adalah Kristen termometer atau malah termostat? Selama ini kita sibuk mengukur-ngukur orang lain. Ih, parah banget. Ih, jabat lu. Tapi justru harusnya orang ketemu kita, kita bawa dampak yang berbeda. Orang ketemu sama kita yang awalnya, wah gue dihakimi nih, wah gue disikat nih. Justru, ih kok gue malah dipeluk ya? Mungkin itu yang Papa rasakan. Itu juga yang kami rasakan dari Mama. Yang tetap berdiri untuk anak-anaknya dalam kondisi dia yang lemah. Dan by the way, semenjak saya pelayanan, Mama itu sudah Tuhan pulihkan. Udah gak gila seperti yang sebelumnya. Aku ingat banget waktu aku udah mulai khotbah, Ma doain Iko dong. Mama gak bisa berdoa. Gak apa-apa Ma, doain Iko. Kenapa? Saya belajar melihat Mama dengan kacamata Tuhan, bukan kacamata saya. Pikiran perkara di atas bukan perkara di bawah. Dan apa terjadi? Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Dan puji Tuhan, di waktu-waktu yang terakhir kemarin, bukan hanya mentalnya dipulihkan, ingatannya terhadap luka terhadap Papa, Tuhan juga pulihkan. So hari ini, yang jadi perenungan buat kita semua, apakah dunia di sekitar kita telah disentuh oleh karakter Kristus dalam dirimu? Atau tidak? Biarkan perenungan ini menjadi perenungan kita setiap hari. Supaya kita sadar, kita bukan disuruh jadi terang dan garam. Kitalah garam dan terang dunia. Garami dan terangi dunia. Dan yang jauh lebih penting adalah buka hati kita. Digarami, diterangi Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat Tuhan yang tidak pernah menyerah. Bahkan gak pernah lelah menggapai kami. Ada situasi-situasi yang tidak mudah yang kami alami Tuhan di dunia. Saya percaya mungkin kami dulu menuduh Tuhan melakukannya. Tapi kami lupa, iblis juga punya agenda untuk mencuri, membunuh, dan juga membinasakan. Dan hari ini Tuhan, kami dengar kabar baiknya. Iblis boleh coba curi, bunuh, dan binasakan kami. Tapi kami punya Tuhan yang adalah jawaban, yang telah menemukan kami semua saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya Engkau yang adalah Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini Tuhan kami mau merenungkan reaksi-reaksi kami dalam beberapa hari ini. Mungkin ada respon-respon yang kami lakukan sehingga orang sekitar kami tersakiti. Orang sekitar kami mengalami kerugian karena sikap kami, tindakan kami. Dan kami juga bingung kenapa kami harus lakukan itu. Mungkin alasannya karena hati kami gak biarkan Tuhan garami terus. Tuhan terangi terus dengan firman-Mu. Tapi kami malah memeluk erat hati kami dengan kekuatan kami. Memeluk erat kebencian. Memeluk erat kekecewaan. Memeluk erat hal yang paling kami sukai, adiksi-adiksi yang kami sukai. Tapi hari ini Tuhan kami membebaskan hati kami. Kami akui kalau hati kami masih punya kepahitan. Kami akui kalau hati kami masih penuh dengan kegelapan. Kami gak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kami bisa manipulasi. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan Maha Tahu. Hari kami jujur di hadapan-Mu Tuhan.
Buka hati kami yang terluka, yang pahit, yang kecewa. Mungkin sebelum kami berfungsi untuk menggarami dan menerangi dunia, hari kami mau terbuka hati kami Tuhan yang pahit, yang gelap. Untuk digarami, diasinkan oleh kasih-Mu. Diterangi oleh firman-Mu Tuhan. Kami mau jujur di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Situasi yang tidak mudah yang kami lagi alami saat ini Tuhan. Kami bahkan juga bingung. Kami harus ngapain, kami harus lakukan apa. Kami gak berdaya. Tapi justru disinilah kami bermegah. Karena kami pada akhirnya gak bisa bermegah dengan kehebatan kami. Paulus berkata justru dalam kelemahan aku bermegah. Karena waktu aku lemah aku menjadi kuat. Saat ini juga Tuhan kami bermegah bukan karena kami senang dengan kekurangan kami, kelemahan kami. Tapi karena kami tahu kami akan sembuh. Karena ada kuasa Tuhan yang menaungi kami. Yang menjumpai setiap sudut hati kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami buka hati kami. Perjumpaan kami dalam ibadah saat ini Tuhan bukan perjumpaan yang biasa Tuhan. Pertemuan ibadah bukan pertemuan yang biasa. Hanya kami satu yang lain bisa bertemu. Tapi yang lebih indah karena kami berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Ada kabar buruk yang harusnya semestinya kami terima. Tapi Tuhan berikan kabar baik yang kami mau rayakan hari ini Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Gak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Kami mau hidupi firman-Mu Tuhan. Terangi hati kami dengan firman-Mu. Sembuhkan hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami. Mari saudara 2-3 menit ke depan ambil waktumu. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Responi firman Tuhan. Apa yang Roh Kudus mau ajar, mau insafkan. Secara pribadi, kanan kiri itu bukan urusan kita orang kanan kiri. Ini personal kita bersama dengan Tuhan. Mari ambil waktumu bersama dengan Tuhan. Bilang Tuhan, hatiku penuh dengan kegelapan. Hatiku penuh dengan kepahitan, kekecewaan. Mungkin selama ini aku pikir aku bisa bersembunyi dengan tindakan-tindakan termasuk mungkin pelayanan, aktivitas gereja. Tapi sebenarnya hatiku lagi lari dari kepahitanku, kegelapan hatiku. Dan aku mau berjumpa dengan Engkau. Garam yang sejati, terang yang sejati. Karena hatiku perlu diasinkan. Supaya hatiku tidak penuh dengan kepahitan, kekecewaan, kemarahan, kebencian Tuhan. Bahkan hatiku penuh dengan terangnya Tuhan, diterangi oleh firman. Mari ambil waktumu saudara. 2-3 menit ke depan untuk berdoa secara personal kepada Tuhan. Minta sama Tuhan kemampuan. Minta sama Tuhan kekuatan. Karena kita terbatas sebagai manusia, kita gak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita hanya bisa bersandar penuh, lay down sama kuasa Tuhan. Karena hanya Dia bisa memampukan kita semua. Yesus terlebih besar, Kau jauh lebih besar. Yesus terlebih besar. Oh Yesus, Di dalam ya Tuhan, kami lemah, kami terbatas. di Tapi Engkau lebih besar di dalam kami Tuhan. Dan the King's DNA ada dalam DNA-nya kami Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus, Yesus, Yesus terlebih Yesus besar. lebih besar. Di dalam Amin. selama-lamanya. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Mari sama-sama kita sembah Tuhan dan deklarasikan.
Deklarasikan. Selama-lamanya Yesus terlebih. Yesus terlebih besar. Amin. Yes Lord. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Oh, Kau terlebih besar Tuhan. Di dalamku Amin. selama-lamanya, di dalamku, Amin. selama-lamanya, Di dalamku selama-lamanya. di dalamku Yes Lord. selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kau terlebih besar Tuhan. Kau terlebih besar Tuhan. Kau terlebih besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami bahwa Engkau terlebih besar. Justru waktu kami melihat masalah dalam masanya Allah memanifestasikan kuasanya. Bentuk jawabannya Tuhan, terserah Tuhan. Kami tahu kalau Tuhan berikan jawaban itu pasti yang terbaik buat kami Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengerti, percaya isi hatinya Tuhan. Karena Tuhan gak pernah ada niat jahat sama kami. Allah adalah kasih, Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tolong kami Tuhan supaya kami gak berprasangka buruk sama Tuhan. Maaf Tuhan, kalau kami pernah berprasangka buruk sama Tuhan, kami menuduh Tuhan melakukan pekerjaan iblis. Maafkan kami Tuhan, maafkan kami. Kami mau bertobat setiap hari. Maafkan kami Tuhan, maafkan kami. Bila kami diajar oleh Tuhan untuk terus bisa percaya hatinya Tuhan, yang gak pernah ada niat jahat sedikit pun Tuhan. Secuil pun gak pernah ada niat jahat dari Tuhan untuk kami. Tolong kami untuk bisa memahami isi hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala situasi yang kami hadapi. Di atas bukit, di bawah lembah kekelaman. Selama ada bersama dengan Tuhan, kami mau lewati Tuhan. Yang buat kami senang karena kami bareng Tuhan. Sumber segalanya itu ada bareng-bareng kami. Maafkan kami kalau selama ini kami dibutakan untuk gak bisa menyadari bahwa Tuhan ada loh bersama-sama dengan kami. Setiap hari dalam perjalanan kehidupan kami gak pernah ditinggal sendirian. Itu kenapa Tuhan terus mencari kami, karena Tuhan tahu kami gak bisa tanpa Tuhan. Kami gak bisa tanpa Tuhan. Itu kenapa Engkau sebagai Bapa yang baik, sebagai Gembala yang agung, terus mencari kami domba yang hilang ini. Mencari anak yang hilang ini, karena Tuhan tahu kami gak bisa tanpa Tuhan. Termasuk hari ini Tuhan temukan kami dengan firman. Bila ini menjadi pedoman buat kami, bekal buat kami, benih yang kami minta pertolongan dari Roh Kudus untuk matraikan ini di hati kami. Supaya bukan hanya sekedar jadi pendengar saja, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah selesai dalam ibadah hari ini, tapi kami percaya penyembahan kami gak berakhir ketika lagu penyembahan berakhir. Penyembahan kami gak berakhir ketika ibadah sudah selesai. Tapi seluruh kehidupan kami adalah penyembahan yang kami akan dedikasikan untuk Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau tutup ibadah dengan terima berkat dari Tuhan. Mari arahkan hatimu dan terima berkat dari Tuhan. Berkat yang bukan hanya membuat kita semua diberkati, tapi berkat yang akan membuat kita semua menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Dia berikan damai sejahtera, rahmat dan kasih sayang Allah Bapa, kasih dan kesetiaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus akan selalu tinggal tetap dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, mari sama-sama kita katakan
Amin. Ibadah kita telah selesai, saudara boleh bersatu teduh sejenak dan boleh nanti setelah itu keluar. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu, happy Sunday.